Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Kimia, channel dimana soal-soal kimia akan dibahas di sini, terutama soal-soal SMA dan soal-soal untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ini kebetulan adalah video pertama saya. Hari ini akan bahas soal UTUL. Soal SIMAK UI. Soal SIMAK UI tahun 2019. Di video kali ini saya bakal membahas 3 soal. 3 soal pertama dulu, nomor 46, 47, dan 48. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke soal ke nomor 46. Ini soal termokimia ya. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Nah, ada datanya. Terus ada persamaan reaksi pembakaran ZNS di udara yang belum setara. Yang ditanyakan adalah delta H reaksi pembakaran ZNS. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Kita punya apa itu? ZNS plus O2 jadi ZNO plus SO2. Nah, Zn di kiri 1, di kanan 1, S di kiri 1, di kanan 2, O di kiri 2, di kanan 3. Nah, makanya di sini dikali 3/2. Nah, oke. Habis itu kita sesuaikan persamaan yang ada yang diketahui. Nah, yang diketahui itu ada ZNS-nya di kanan yang paling atas tuh ya. Nah, makanya kita harus balik jadi di kiri. Biar ZNS-nya di kiri. ZNS jadi Zn plus S. Nah, kalau dibalik berarti tandanya diubah kan. Nah, jadinya dia delta H-nya 202,9. Nah, terus yang bawahnya reaksi yang ada ZNO-nya ada di kanan. Itu udah ada di kanan juga, tapi reaksi yang diminta itu kita ZNO-nya 1, bukan 2 koefisiennya. Berarti kita bagi 2 semua. Jadi kita langsung tulis aja Zn plus setengah O2 jadi ZNO. Nah, karena dibagi 2, berarti delta H-nya juga dibagi 2. Berapa itu? 348. Pakai minus ya, karena nggak dibalik. Terus persamaan reaksi yang ketiga, SO2 di kanan yang diminta 1. Di situ persamaannya kebetulan juga 1. Nah, berarti langsung tulis aja S plus O2 jadi SO2 dia berapa? Minus 296,1. Kalau udah kayak gini kita bisa ngecek nih. Dicek dulu persamaan reaksinya. Ini Zn di kiri ada 1, di kanan ada 1, bisa dicoret. Terus apalagi? Ini ada S di kanan 1, di kiri 1. Nah, terus ternyata setelah dijumlah ZNS sama di kiri cuma 1, O2-nya di kiri ada 3/2. Ini sama ya, dijumlah 3/2. Terus ZNO ada 1, 1, SO2-nya 1, 1. Jadi udah oke nih. Nah, kalau udah oke, kita tinggal jumlahin yang ada di sini. Nah, kalau dijumlahin dia dapatnya minus 441,2 kilojoule per mol. Nah, jadi nomor 46 kita dapat jawabannya yang C. Oke, gitu ya. Oke, nomor 46 udah selesai. Sekarang lanjut ke nomor 47. Dia soal ke-47, soal tentang elektrolisis. Pada elektrolisis lelehan MgCl2 dengan air Mg24 digunakan arus listrik sebesar 1,5 ampere dengan 1 F sama dengan 1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb per mol selama 9,65 jam. Massa Mg yang dihasilkan adalah, nah yang ditanya massa Mg. Nah, jadi elektrolisis di sini
yang pertama kita lakukan adalah tulis persamaan reaksinya dulu. Karena ini tanya massa Mg, nah berarti kan Mg-nya kan nanti akan didapat sebagai padatan. Mg di sini kan disitu sebagai Mg2+ kan. Dia akan berubah jadi Mg solid. Nah, jadi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +2 jadi 0. Nah, itu dengan cara dia menangkap 2 elektron. Menangkap 2 elektron. Nah, terus habis itu kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui arusnya 1,5 ampere. Terus sama waktu sama Faraday. Nah, ini nih bagian yang aku suka di elektrolisis. Kalau di elektrolisis itu informasi yang diketahui itu adalah mol elektron. Jadi aku lebih suka pakai persamaan yang N sama dengan I kali T per F. Tapi biasanya langsung aja 96500. Nah, itu kan sudah diketahui di soal. Nah, ini itu yang dipakai itu adalah mol elektron. Maaf, maksudnya rumus ini itu adalah rumus mol elektron. Nah, jadi kalau kita masukkan, kita punya N sama dengan I-nya berapa itu? 1,5 ampere kali T 9,65 jam. Jam kan? Nah, padahal kita harusnya pakai T-nya itu dalam detik. Nah, berarti dikali 3600 per 96500. Oke, coret. Ini juga bisa dicoret. Coret jadi 100 ya. 100. Nah, terus 36 kali 1,5 berapa? 54. Nah, nanti jadinya 0,54 mol. Nah, gitu ya. Nah, tapi 0,54 mol ini adalah molnya si elektron. Ini punyanya si elektron. Jadi elektron di sini dia punya 0,54 mol. Nah, kalau dipakai 0,54 mol elektron, nah berarti Mg yang dihasilkan adalah 2:1 kan. Setengahnya 0,27 mol. Nah, sekarang kita bisa ngitung massa Mg. Massa Mg sama dengan 0,27 mol kali mR-nya. Berapa tuh dapatnya? Dapatnya ini 6,48 gram. Jawabannya yang D. Yeay, udah 2 soal. Oke, paham sampai di sini? Maaf. Oke. Habis ini kita lanjut soal ke nomor 48. Ya, ini soalnya, soal nomor 48. Diketahui reaksi ini, persamaan reaksi itu ya, memiliki persamaan hukum laju V sama dengan K kali konsentrasi H kali konsentrasi I. Jika konsentrasi awal reaksi H2 dan I2 masing-masing 2 molar dan 1,5 molar, laju awal adalah 4 molar per sekon. Laju ketika 50% H2 bereaksi adalah, nah, berapa nih? Nah, jadi kita punya persamaan V sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Nah, terus kita juga tahu di situ ada data V di awal, H2 di awal, I2 di awal, ya kan? Konsentrasinya tahu semua kan? Nah, berarti kita nanti bisa dapat nilai K. Langsung aja hitung nilai K-nya. Berarti K sama dengan V per konsentrasi H konsentrasi I. Nah, yang di awal kan udah tahu semua tuh tadi. V-nya berapa? 4. Ini 2, 1,5. Jadinya coret 2. 4 per 3. Kalau aku lebih prefer dia tetap pecahan sih daripada 1,33 gitu. Nah, oke, kita udah punya nilai K. Nah, terus laju reaksi ketika 50% H2 bereaksi. Nah, sebenarnya ini bisa langsung diterapkan
tebak ya, kita dari 50% H2 yang bereaksi itu berarti H2 yang awalnya dia 2 molar sekarang jadi 1 molar. Nah, terus otomatis I2-nya yang bereaksi juga 1 molar. Jadi sisa I2-nya 0,5 molar. Tapi biar enak di sini dijelasinnya gini aja ya. H2 plus I2 2HI. Nah, kan tadi mula-mulanya berapa? Mula-mula 2 molar. I2-nya 1,5 molar. Reaksi. Kan bereaksi 50%, berarti yang bereaksi itu 1. Ini juga 1. Ini hasilnya 2. Nah, berarti sisanya 1 dan 0,5. Berarti pada saat 50% H2 sudah bereaksi, kita punya konsentrasi I2-nya 0,5. Oke, nanti kita bakal pakai ini. Nah, kemudian tadi kita dapat nilai K sama dengan 4/3. Terus kita juga punya konsentrasi H2 sebesar 1 molar. Konsentrasi I2 sebesar 0,5 molar. Ya udah, berarti kita kan tadi punya V sama dengan K kali H2 kali I2. Langsung dimasukkan aja. 4/3 kali 1 kali 0,5. Dapatlah berapa? 2/3. Berarti V sama dengan 0,67 molar per sekon. Oke, kita dapat berarti jawabannya adalah jawaban yang B. Ya, mungkin sekian dulu video pertama saya. Mungkin jika cara penyampaian saya kurang bagus atau ada request dari teman-teman, silakan masukkan di kolom komentar. Biar sama-sama nyaman. Saya bisa ngajarin dengan nyaman juga, karena untuk memastikan kalian bisa menerima dengan baik nih. Mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat atau mungkin terlalu bertele-tele ya, silakan disampaikan aja, saya open banget. Mungkin kalau misalnya mau kirim-kirim soal buat dibahas gitu, boleh banget, bisa dikirim ke IG-nya ada di deskripsi sih, @mas_kimia. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.